Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Susanti akan membawakan proposal usaha studi kelayakan bisnis, di mana proposal ini merupakan sebagai tugas untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis yang disampaikan oleh Ibu Elvina MSD. Adapun latar belakang dari proposal studi kelayakan bisnis Kadya Susi yaitu di era globalisasi, proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi memiliki pengaruh besar terhadap berbagai sektor kehidupan. Namun di sisi lain, globalisasi mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan membuat dunia tanpa sekat atau kebebasan dan kemudahan dalam akses segala hal. Tetapi dengan menyingkirkan batas-batas geografi, kebanyakan orang beralih mengkonsumsi makanan yang cepat saji. Dengan adanya makanan cepat saji yang berasal dari luar negeri, membuat orang merasa bangga jika bisa memakannya, karena dengan memakannya berarti disebut orang yang modern dan tidak ketinggalan zaman. Sushi merupakan makanan yang berasal dari Jepang yang terdiri dari dua bagian, yaitu nasi yang disebut dengan sari dan makanan yang diletakkan di atas atau di dalam nasi itu. Nasi yang digunakan untuk sari ini biasanya menggunakan nasi Jepang yang dicampur dengan gula, cuka, dan rasa yang sedikit manis dan asam. Sushi merupakan yang bergizi lengkap karena terdapat karbohidrat, sayuran lezat, dan ikan segar. Sushi merupakan sumber protein yang baik jika dikonsumsi rutin. Makanan khas Jepang ini membantu memperbaiki kerusakan otot. Selain itu, omega 3 yang terkandung di dalam sushi bisa menurunkan kadar kolesterol. Dengan demikian, makanan sushi dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Adapun konsep usaha dari Kadya Susi yaitu Kadya Susi merupakan salah satu jenis usaha yang bergerak dalam bidang makanan Jepang. Dengan sistem pemasaran, pelanggan dapat memilih dan mengambil sendiri jenis sushi yang disuka dengan harga terjangkau yaitu 2.000 per piece-nya. Tersedia berbagai macam isian seperti crab, sosis, nugget, cornet, tuna, dan tamago. Dilengkapi dengan topping seperti mayones oranye dan putih di atasnya, dan soyu plus tagorasi sebagai pelengkapnya. Sasaran konsumennya yaitu mahasiswa, anak-anak sekolah, dan masyarakat sekitar. Tujuannya pertama, menciptakan suatu produk makanan Jepang yang bergizi dengan harga yang terjangkau. 2. Mendapatkan penghasilan atau keuntungan yang lebih besar. 3. Membuat sebuah peluang usaha. Potensi market. Sasaran utama pelanggan dari usaha ini adalah semua masyarakat. Karena lokasinya dekat dengan kampus dan sekolah, maka sasaran utamanya yaitu mahasiswa, anak-anak sekolah, dan masyarakat sekitar. Jika usaha ini dikenal masyarakat dan disenangi, maka keuntungan yang didapat sangat banyak dan dapat menciptakan pekerjaan bagi pengangguran. Rencana pemasarannya yaitu branding, logo, dan merek telah dibuat untuk Kadya Susi. Rencana pemasaran itu dengan membuka stand, menitipkan ke kantin-kantin sekolah, menerima pesanan untuk acara ulang tahun, pernikahan, bekas sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu media sosial, memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WA untuk berinteraksi dengan pelanggan. Modal usaha Kadya Susi yaitu dari bahan bakunya itu terdiri dari beras pandan wangi yang per kilonya itu Rp70.000, nori satu paknya itu Rp70.000, soyu atau kecap asin per paknya itu Rp15.000, tagorasi seperempat kilonya itu Rp20.000, timun Jepang 1 kilonya Rp35.000, sushi seasoning 1 paknya itu Rp32.000,
Krep 1 kilo 55.000, sosis 1 kilonya itu 26.000, nugget 1 kilonya itu 36.000, mayones oren 1 kilonya itu 30.000, mayones putih 1 kilonya itu 30.000. Total bahan baku 456.000. Sedangkan perlengkapan dan packing yang digunakan untuk sushi yaitu botol mayo 2 10.000, sumplit 1 pak itu 8.000, mika isi 8 1 pak itu 16.000, mika isi 5 1 pak itu 15.000, kantong plastik sedang 7.000, plastik klip 15.000, capitan makanan 12.000, tempat makanan 35.000. Total perlengkapan dan bahan baku yaitu 118.000. Laba usaha, modal awal didapat dari modal pribadi ya, yaitu modal awal ditambah biaya tetap. Biaya bahan baku per hari untuk produksi itu 100.000 dikali 30 hari ditambah biaya tetap yaitu sewa tempat per bulannya 500.000. Modal awalnya yaitu 3.500.000. Hasil penjualan per bulan, target penjualan harian dikali harga jual per piece dikali 30 hari. Target penjualan harian itu 240 piece dikali 2000 dikali 30 yaitu 14.400.000. Laba yang dihasilkan yaitu laba hasil penjualan dikurangi modal awal 14.400.000 dikurangi 3.500.000 yaitu 10.900.000. Kesimpulannya, berdasarkan studi kelayakan ini, bisnis sushi ini merupakan potensi yang baik untuk berhasil dengan rencana yang matang dan pemasaran yang efektif. Sushi dapat menjadikan makanan pokok pengganti selain nasi dan lauk seperti biasanya. Diperlukan investasi awal untuk memulai bisnis ini. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.